30 Agustus 2021, Badan Legislasi atau Balik DPR RI kembali mengajukan draft dan naskah baru Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Babak baru kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual pun dimulai. Sebelumnya selama 8 tahun rancangan undang-undang ini terlunta-lunta, sementara korban terus berkelimpangan. Naskah baru dari Balik 2021 juga mengubah nama rancangan aturan ini menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. Tak hanya itu, Balik juga merubah bahkan meniadakan sejumlah pasal yang dianggap krusial bagi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Meski menimbulkan pro dan kontra, anggota Balik DPR RI Willy Aditya menyatakan perubahan sangat diperlukan agar rancangan undang-undang ini lebih fokus pada sisi korban. Karena selama ini selalu undang-undang tindak pidana itu kan heavy-nya itu, fokusnya itu kepada pelaku. Tapi di dalam kekerasan seksual, seberat apapun kita menindak pelaku, si korban untuk move on, untuk kembali ke masyarakat, untuk mengaktualisasikan dirinya itu menjadi problem tersendiri. Kekerasan seksual ini tentu yang menjadi konsen utamanya adalah korban itu sendiri. Kalau bahasa saya itu tidak terjebak dengan masa lalu lah. Kita tentu harus belajar betul periode sebelumnya. Ya, sudah 8 tahun ini kan. Ya, kurang apa ya, jangan jadi keledai kita. Ya, terpentok kiri dan kanan, sementara ini situasi sudah darurat kekerasan seksual. Ini mencerminkan levelisasi peradaban kita. Draft atau naskah baru RUU TPKS ini berisi 11 bab, terdiri dari 40 pasal. Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam bab kedua. Balik menempatkan 4 bentuk kekerasan seksual, yakni pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual yang menimbulkan pro dan kontra. Komnas Perempuan pun memberikan apresiasi bagi Badan Legislasi yang mampu membawa babak baru bagi rancangan Undang-Undang TPKS ini. Namun, Komnas Perempuan menyoroti sejumlah hal. Mengenai perkosaan, itu mereka menamakannya pemaksaan hubungan seksual. Sejak kemarin dan besok juga kami akan ke sana, ke Balik. Yang dihapuskan itu yang perlu kami yakinkan lagi, dan juga kami perlu masuk ke berkunjung ke fraksi-fraksi untuk memberikan bekal atau penguatan perspektif. Juga soal perkosaan itu juga sebetulnya harusnya masuk, karena itulah sebenarnya hal utama yang perlu diperjuangkan ya. Karena KUHP itu masih meletakkan perkosaan bukan sebagai leg spesialis. Komnas Perempuan sebagai salah satu inisiator undang-undang ini menyatakan sikap. Pertama, sistematika pidana internal menjadi tumpuan dan kejelasan bahwa tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang harus dijatuhi hukuman pidana. Terkait dengan judul, Komnas Perempuan memilih menerima karena dianggap sesuai dengan skema tindak kekerasan seksual sebagai tindakan pidana. Terkait double track system dalam proses pemindanaan, dianggap sebagai langkah baik karena dengan demikian hakim dapat menjatuhkan 2 jenis sanksi sekaligus. Hal keempat ialah sistem kekhususan pada pembuktian kekerasan seksual yang menjadikan kesaksian korban, baik korban anak, penyandang kebutuhan khusus fisik dan sensorik, sebagai bukti yang sejajar. Sedangkan sikap terakhir yang diambil Komnas Perempuan ialah tentang hak restitusi dan pendampingan yang dianggap sebagai langkah maju dalam RUU ini. Namun, Komnas Perempuan juga memberikan 3 rekomendasi, yakni DPR RI harus menyempurnakan RUU TPKS berdasarkan pengalaman korban, yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan mengakses keadilan. Melanjutkan mendengar aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang bersentuhan langsung, menangani korban, serta segera secara intens melakukan penyusunan RUU TPKS hingga RUU ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI. Di tengah pro dan kontra serta hiruk-pikuk pembahasan draft RUU TPKS, tentu suara korban menjadi yang utama harus didengar. Bagi korban, kepastian hukum menjadi salah satu jalan bagi keadilan. Namun pemulihan dan pendampingan terhadap korban menjadi hal yang sering kali luput. Ada fokus pada
hak perlindungan dan pemulihan korban. Terkait korban pemerkosaan atau kekerasan seksual yang lain kan masih ada stigma juga gitu. Saya ngerasanya hak yang seperti ini sebenarnya butuh banget untuk diperjuangkan gitu. Jadi sebenarnya kemarin saya ngeliat kayak prosesnya ribet gitu. Saya mikir kayaknya saya nggak perlu tahu banget soal hukum. Jadi sebenarnya harapan saya tuh saya ngeliatnya lebih kayak saya percaya sama kekuatan komunitas sih sebenarnya. Jadi kalau pemerintah sebagai pihak yang bisa mewadahi sistem ini supaya komunitasnya bisa berkembang, dukungan yang didapat sama korban juga makin banyak, sebenarnya ini bisa bantu banget gitu kalau dari segi sistemnya gitu. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan ada 299.911 kasus kekerasan seksual pada tahun 2020. Tindak kekerasan yang dialami juga beragam, dari kekerasan di ranah domestik atau rumah tangga hingga kekerasan seksual berbasis cyber atau digital. Tingginya angka kekerasan seksual tentu menjadi hal yang harus diantisipasi dengan penerapan kepastian dan perlindungan hukum pada korban. Maria Sarjana, Nugrah Endrianto, Jakarta.